bisa menyempatkan waktunya atau meluangkan waktunya untuk ketemu dengan perwakilan dari wali murid dari tersebut. Dan saya mengikuti ini dari tim kita tim teater juga mengikuti. Siap, buat apa-apa bagus bikin edukasi. Jadi pertama-tama nanti untuk pertemuan hari ini kita mau unek-unek dari kita tuh. Boleh nggak dapat kertas saya? Kertas sama pulpen. Ide peta terbagi terjadi kekisruhan jadi ramai karena hasil dari support kota Kediri yang diadakan bulan Desember tahun 2020. Jadi saya sebagai pelatih maupun pemimpin klub dan Persib yang kemarin sama Coach Erik dan Coach Diana mewakili TN Kediri. Mungkin dari pihak wali murid mungkin ada yang kurang paham tentang peraturan basket, mungkin ada yang tahu tentang peraturan sedikit atau mungkin juga sudah tahu tentang peraturan bola basket. Jadi ini yang pertama saya menyampaikan untuk kejuruan karena saya termasuk Erik yang mengikuti kejuruan. Jadi di kejuruan itu sudah dibuatkan grup itu untuk peserta kejuruan. Dari situ semua TM, hasil TM apapun semuanya sudah ada di mana di grupnya itu. Jadi Ini nggak boleh ya? boleh. Jadi seperti itu Mama. Jadi terus kemarin itu ada sedikit permasalahan. Jadi kita dari pihak Mistersu itu kita komplain ke panitia karena aturan THB kejuruan yang disepakati bersama oleh tim-tim yang ikut kejuruan di Kota Kediri kemarin hasil THB itu kalau ada perpindahan pemain dari klub A ke klub B itu harus ada surat keluar minimal 1 tahun. Kemarin ada salah satu dari perwakilan klub itu menyampaikan ada dia habis mengeluarkan satu pemain membuat surat keluar, ditanyakan ke ketua panitia dan ketua perbasi itu dijawab bahwa kejuruan itu ada aturannya sudah jelas. Jadi yang pemain yang sudah ikut kejuruan maupun kejuruan kalau pindah klub itu harus ada surat keluar minimal 1 tahun. Itu yang buat pedoman bagi saya sebagai pemilik klub maupun sebagai pelatih yang mengikuti TM. Dari situ kita sebagai peserta sudah tanya baik-baik di grup, tetapi tidak pernah ada respon dari ketua panitia. Jadi pemain kita ada yang pindah klub dari klub luar masuk ke kita, surat keluarnya belum 1 tahun, kita tidak boleh bermain. Kita legowo, kita ganti pemain. Ada kurang lebih kita 6 anak. Habis itu draft pemain kejuruan bisa di grup. Nah, dari pemain-pemain yang mengikuti kejuruan bisa di grup. Akhirnya semua peserta itu ngecek data pemainnya per klub peserta yang lain. Akhirnya dari pihak Mistersu menemukan itu ada beberapa pemain dari klub Sahabat Kediri sekarang ikut di Indoport. Nah, itu sudah kita cek, kita screenshot, kita kirim di grupnya WhatsApp-nya kejuruan itu. Dari situ juga tidak ada tanggapan dari ketua panitia juga. Sampai sebelum acara pembukaan hari Minggu itu hari Sabtu malam sudah saya telepon, sudah saya tanyakan ke Pak Edwin langsung karena di grup tidak pernah kita sebagai peserta tanya tidak pernah ditanggapi, maka saya telepon langsung. Akhirnya sudah dijelaskan Pak Edwin aturannya bahwa kejuruan harus ada surat keluarnya dan minimal 1 tahun sesuai dengan hasil TM. Habis itu waktu ada pertandingan kita protes karena apa? Pemain yang kita anggap kemarin ikut kejuruan di klub Sahabat sekarang di Indoport, kita pengen tahu surat keluarnya. Itu sampai pertanyaan kita tidak dikasih
suratnya sampai akhirnya molor 2 jam dan akhirnya setelah 2 jam pertandingan tidak bisa dilaksanakan. Di situ wasit pun disuruh tanda tangan berita acara bahwa kita dinyatakan kalah itu. Tetapi wasitnya tidak mau tanda tangan karena sebelum ditandatangani wasitnya itu akan membaca. Setelah dibaca, wasitnya tahu aturannya bahwa yang protes itu Liverpool ke pihak Liverpool. Harusnya pihak dari Liverpool itu ngasih yang diprotes sama Liverpool apa tahu surat keluar tidak ditunjukkan itu kan jelas. Jadi wasitnya juga tidak mau tanda tangan karena Liverpool yang protes. Kenapa kok Liverpool dinyatakan itu? Setelah itu akhirnya tidak terjadi pertandingan. Dari pihak Liverpool minta kemarin dari schedule ulang untuk pertandingan Liverpool sama Liverpool. Kita nunggu dari situ sama panitia. Akhirnya kita nunggu. Tahu-taunya malamnya itu dari pihak Liverpool maupun panitia itu memenangkan tim Liverpool dan sudah overtime. Dan klub yang lain tidak diberitahu. Jadi yang juara 2, juara 3 tidak tahu dia langsung overtime juara 1. Dan itu pun diposting di grup di WA, bukannya di WA grup di IG, di IG-nya anak-anak atau orang tua. Akhirnya orang tua dari kita tahu tuh, kita tadi sama panitia belum diselesaikan kok sudah overtime. Jadi terus di IG-nya Perbankan Negeri dan itu sudah ada hasilnya 20-0. Padahal kalau menurut aturan kalau wasitnya sudah tanda tangan atau apa itu sah. Ini belum ada sama sekali di skor sheet-nya itu tidak ada tanda tangannya wasitnya. Jadi sepihak gitu. Jadi kita itu tidak diajak ngomong. Akhirnya otomatis paling mereka kita juga marah. Akhirnya di video itu akhirnya harus ada sedikit mungkin ada kata sayang akhirnya panas gitu. Karena saya sendiri juga sebenarnya tidak enak. Jadi saya sudah ngomong ke Pak Murid sama anak-anak sama kelompok yang lain, ayo dong kota negeri jangan geger saja kayak Indonesia. Karena kemarin ketua berbagi dan panitia pengen menegakkan aturan, ya kita jalani. Kita tidak boleh main pemain yang kurang tidak ada jadwal, kita ikuti aturan itu. Nah, kenapa sekarang dari pihak Indokop kok enggak kita minta seperti itu tidak ada buktinya. Terus ini mungkin bukti-bukti yang bisa saya sampaikan ke Mama Evi ini semua dari awal sampai akhir. Jadi di sini nanti ada mulai DA semuanya dari peserta yang lain tanya-tanya itu juga tidak ada jawaban dari Pak Edwin. Jadi sebagai ketua pelaksana. Ini bukti saya sudah saya itu di mana? Itu sudah saya sampaikan semuanya. Nah di sini sudah berita acara ini dibuat sama Pak Edwin, ditandatangani Pak Edwin sendiri. Ada satu wasit karena dia tidak membaca, dia disodori cuma tanda tangan. Akhirnya 2 wasit baca dulu, setelah dibaca tidak mau tanda tangan. Ini berita acaranya. Ini saya dapatkan dari wasitnya karena sama wasitnya di foto. Terus ini di sportnya ya Pak ini ya. Ini dicatat seperti itu, jadi ditulis seperti ini sama kombasnya wasit. Jadi seperti itu. Nah ini dia sudah overtime sendiri, kita tidak diberitahu. Tim lawan juga bukan dari Mister saja, tim lawan semuanya juga tidak diberitahu. Jadi seperti jadi sepihak. Terus ini ada titipan dari beberapa wali murid itu ke Jukop tapi menggunakan tiket Piala Wali Kota sudah dipotong juga seperti itu. Terus ini yang paling miris sama ini. Jadi kita kemarin yang sudah dikasih piagam itu KU12 putri sama 14 putri karena mainnya duluan. Nah, kita itu menerima piagam tidak ada stempelnya Mama. Tetapi dari pihak itu kok ada stempelnya. Nah ini yang artinya Mama akhirnya lebih panas lagi gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kita di IG-nya terjadi kita di pas pemberitahuan jadi kita ini tidak ada stempelnya. Ini juga mungkin mulai awal ini saya nantikan Mama Evi mungkin untuk pertemuan mungkin biar kota Kediri bisa lebih baik lagi ke depannya. Bukannya kita mintanya menang kalah enggak, kalau memang aturan itu ditegakkan ayo bareng-bareng kita tegakkan. Mungkin itu sedikit banyak yang bisa saya sampaikan pada Mama Evi untuk khususnya kejutan.
Untuk mungkin yang lain-lainnya nanti mungkin unek-unek dari wali murid yang lain mungkin bisa disampaikan. Terima kasih dari saya. Oke, luar biasa semangatnya ya. Saya terima kasih kita bisa bertemu karena membangun basket itu ketua umum nggak bisa sendiri, harus bersama orang tua, klub, wasit, pelatih, pokoknya komponen basket itu semuanya harus bersatu. Makanya Mama Evi satu persatu saya perbaiki. Mulai raker kemarin tanggal 10 Januari di Batu, kita raker kita terangkan oleh karena problemnya itu ternyata basket yang dulunya sebelum saya masuk hampir PKP Kuat nggak tahu ketua provinsinya mana karena provinsinya nggak bergerak, atau event nggak sebanyak sekarang, sehingga sekarang basket sudah maju. Kedengaran ya suara dari sana? Sudah menjadi industri, ternyata timbul banyak permasalahan yang baru yang harus Mama Evi selesaikan. Yang jelas saya tadi malam bangun jam 4 karena DM-nya Gorontalo mau disidang, putusan pengadilannya tanggal 20 Januari nanti, hukumannya nggak tahu di penjara berapa lama, oleh karena sama gegernya pelatih, orang tua atau macam-macam. Tapi yang saya sedihkan, kenapa nggak selesai di meja seperti kayak gini. Itu kenapa setiap pertikaian di basket yang katanya olahraga, yang katanya sport, yang katanya tujuannya prestasi, nggak ada bisnisnya, kenapa kok tukaran-tukaran itu loh, yopo. Ya, saya ini di seluruh Indonesia kalau ada masalah bukan DM ke ketua perbasinya, DM-nya ke Mama Evi. Bener ini nggak bocor, tak sebutnya satu persatu, nanti ibu tambah pinter, tambah mungkin ngeri jadi ketua nggak mau. Ya, jadi Gorontalo itu sekilas saja. Saya pasti menghimbau ini. Saya akan belajar dari kejadian Gorontalo. Karena efek dia dilaporkan ke polisi, yang nggak ada mediasi dari perbasi, katanya nggak ada mediasi, tidak ada yang mau turun untuk ayolah ngomong, ayolah disekno, akhirnya sampailah ke pengadilan. Ya, efek daripada itu, anak di bawah umur juga viral. Coachnya pun yang tadinya murni pelatih, dia privat dibayar 10.000 satu anaknya. Dia melatih sekolah juga dibayar 10.000 satu anaknya. Kerjaannya kalau kurang duit ojol. Sekarang begitu diviralkan, semua nggak mau, nggak ada penghasilan, keuangannya susah, istrinya kasihan, anaknya kasihan. Apakah itu tujuan kita di basket? Bisa memenjarakan orang adalah kebahagiaan, bisa memviralkan orang adalah kebahagiaan. Kalau saya enggak, saya nggak kenal sama yang GM, saya nggak tahu itu siapa. Cuma dia bilang ada omongan begini. Saya diajak bernego kemarin, kalau kepingin tidak sampai ke pengadilan, ya mohon kita damai aja, bayaran dendanya 10 juta. Karena ojol tidak punya uang 10 juta, makanya dia pasrah dengan apa yang terjadi. Saya begitu tahu ada peluang 10 juta, saya bilang, saya transfer Pak 10 juta. Datang ngono itu orang, minta maaf, mau disuruh ndosor, mau disuruh mandi kembang, mau disuruh cium kakinya, lakukan. Kenapa? Karena ada akibat moral yang gak baik untuk istri, anak, semuanya. Kalau masalah ini sampai di pengadilan. Jadi saya transfer uangnya Pak, minta maaf. Mana bisa Mama Evi, tanggal 20 harus sudah keputusan. Deliknya delik aduan. Insya Allah pengadilan pun mulai sekarang juga sama. Lek iso di mediasi penjara wis bek. Ojo sampai penjara diisi pelatih-pelatih yang miss. Kalau orang berantem cuma satu, kalau nggak salah satu pasti mlebu penjara. Lek nggak bayar duit, kebeken penjara iki di ngono-ngono itu. Sehingga saya nggak kenal pun saya bilang saya bayar, nangis dia.
Mama Evi nggak kenal saya kok mau. Saya bilang uang saya tidak akan pernah manis kalau saya tidak bisa menolong orang. Saya tolong Bapak, bukan saya itu setuju dengan perbuatannya Bapak, karena Bapak itu salah. Tapi saya memang gak setuju kalau basket itu dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, saya pun juga belajar Pak. Saya nanti itu hari ini juga mau ke Kediri menyelesaikan pertikaian. Nah iso pertikaian ini bisa membuat kita itu menjadi bertumbuh dewasa, menjadi mengerti, tapi bukan berujung ke pengadilan atau berujung menyakiti salah satu. Buat apa? Toh mati gak ada yang dibawa. Makanya ketika anak saya tanya, kenal? Enggak kenal. Itu Jatim? Bukan. Sonanya Mama Evi? Bukan. Akhirnya orang yang tahu itu jawabannya, Mama Evi diberkati lagi. Ya, saya cuma kepingin uang yang Tuhan kasih tak jadikan barokah untuk menyelamatkan banyak orang. Karena terlalu banyak masalah nyampe ke saya, sehingga saya jadi pinter dan saya belajar, termasuk Donald, wasit andalannya Jawa Timur bahkan Indonesia, Mas Donald diskorsing 4 tahun atau berapa tahun. Akhirnya ketika saya maju jadi waketum, saya minta sama ketum yang baru untuk keringanan, makanya dicabut sudah. Karena ketika sebelum dicabut, dia jual rumah, dia jual sepeda motor karena mata pencariannya adalah wasit. Ketika diskorsing, mati kata pencarian, mati kehidupan anak istri. Apakah tangan kita ini kita pakai untuk itu? Kayak saya enggak. Saya enggak mau. Saya ini ketua Jatim. Katanya kalau suruhnya skorsing orang itu paling bisa. Tapi saya enggak pernah lakukan itu. Saya enggak pernah mengeluarkan itu. Enggak. Saya lebih senang wes yo ayo mati orang nek sing digowo. Piye kowe kepengine piye? Ya, makanya saya dirahkan kemarin dapat curhatan dari ketua umum Bangkalan Nganjuk, dihajar sama wasit sehingga kasih mosi tidak percaya harus turun, dihajar sama semua klub harus turun. Saya bilang apa? Selama saya duduk di Perbasi Jawa Timur, tidak ada satupun yang bisa menurunkan ketua sampai masanya berakhir. Setelah masanya berakhir, silakan saya begitu menggantikan ketua yang menurut kalian tidak baik. Lakukan dengan musyawarah, cari dukungan. Kalau kamu duduk, silakan. Lu mau ngapain. Tapi kalau sekarang sudah dipilih, sudah duduk, sudah dikasih SK, hargai dia sampai pada akhir. Dan saya pun didatangi oleh seluruh klub di Hotel Kairi. Saya nggak usah nyebutkan backup yang mana. Ketika semuanya tak datangkan, saya bilang, sorry, kenapa harus mosi kita percaya? Soalnya begini, ketuanya begini, kerugian kita begini. Ya sudah, mohon maaf, manusia tidak ada yang sempurna. Saya bayar semuanya kerugian itu. Tapi tolong, bukan 1 tahun, biarkan ketuanya menyelesaikan. Akhirnya bisa. Ya, masalah ini juga sama. Kediri itu yang saya tahu, yang saya mau. Kekuatannya basket sebelum Mama Evi masuk di basket adalah kota ini. Namanya Pondok Indah. Saya bangga dengan Kediri. Saya kalau ngomong banter gak apa-apa ya, supaya sana dengar. Bukan saya marah loh, supaya nyampe aja. Saya kepingin Provnya itu bisa juara seperti yang lain. Makanya saya mau. Apa itu pernah ketemu Peter Su, pernah ketemu Pak Sampai begitu. Sampai itu saya tahu namanya. Sampai saya kasih bola, saya kasih apa? Ayo dibina. Gitu. Ya. Padahal Bapak harus tahu. Ketika saya, jangan dipikir kalau bola di Protein itu saya dapat gratis sekarang. Tidak, bayar. Harus beli. Kalau nggak percaya tak kasih tunjuk, saya beli bolanya loh. 500 bola harus beli. Bapak baca berapa bola saya bayar? 40. Saya bayar bola yang saya bagi. Saya kemarin laporan kas saya, kan saya ini periode 2. Periode pertama kas saya taruh 5,5 M. Yang tercatat pengeluaran saya. Yang nggak tercatat banyak. Gak kena bulan kita ini wis betul duit, keluar waktu, tenaga, meninggalkan keluarga,
gampang. Ya, makanya hari ini saya bilang kalau ada masalah, Mister Su, kasih orang tua waktu, tak ngobrol sama orang tua, biar orang tua itu dapat pencerahan dan saya tahu aspirasinya orang tua bagaimana supaya basket itu ke depan kalau tambah maju tambah ciamik, bukan tambah ada ajang baru. Yang dulu basket tidak pernah masuk pengadilan. Ketika pertama kali saya dengar basket masuk pengadilan adalah Kota Blitar yang mau menggugat SMA 3, saya akhirnya jadi saksi dan saya waktu itu bikin damai. Bikin damainya saya bayar uang, nggak mau dilanjut. Ya udah, kalau kamu lanjut, kamu berhadapan dengan Perbasi. Dan akhirnya saya yang turun, suami saya sebagai lawyer turun, saya paparkan semua konflik basket punya peradilannya sendiri yaitu arbitrase. Bapak Hakim kalau mau ngurusi ini, ono tak pasalnya? Bapak nggak bingung pasalnya apa? Sedangkan ini olahraga, ada undang-undangnya, ada undang-undang keolahragaan, ada pengadilannya. Ya lapor dilaporkan di pengadilan. Akhirnya singkat cerita, ya diterima. Iwas pakai duit tak duit. Kalau gitu kayak duit kan so dibayar syukurin sesuai dengan janji-janji saya. Tapi bukan itu yang saya mau, bukan hebatnya saya atau hebatnya orang yang menang. Karena yang menang pun tak kasih aturan. Begitu menang, jangan sampai sekolah itu kalau ikut di SMA ini kamu skorsing, kamu nggak kasih tempat, saya akan marah. Tetap boleh bertahan. Nah, kemarin ke Jurkot, saya sampaikan, ini ada masalah antara di Kota Kediri, di rakerda saya, di mana ada salah paham. Yang namanya Jurnas Pak, baru tua Pak itu kemarin ketika dipegang oleh Mas Asrul Ananda. Sebelumnya yang mewakili kota dan kabupaten, sing main ibu-ibu tok, baru kali ini antar klub. Kalau dulu sebelum Bapak Dani Bapak pernah bikin tapi kacau. Gabungan akhirnya kacau kabeh. Yang nggak kacau mulai Mas Asrul. Mas Asrul menetapkan karena berharapnya beliau bilang, Mama Evi, aku akan belanja masalah, pasti akan banyak masalah di sini. Gak apa-apa Mama Evi, supaya ke depan kita lebih baik. Jadi hari ini kalau kita belanja masalah gak apa-apa. Ini bukan harga mati, kalau kita berselisih gini berarti harga mati. Wong suami istri yang sudah 3 aja bisa berantem. Tapi berantemnya kita kan membuat kita menjadi lebih dewasa, tahu tentang benar, tahu tentang nggak suka, tahu tentang nggak benar, tahu tentang apa. Tujuannya hanya itu. Jadi edukasi itu pasti akan ada edukasi. Kalau tidak ada masalah, tidak ada edukasi. Tapi dalam tahap periode 2 saya pikir mari kita beredukasi supaya setelah saya turun, kita tuh sudah bertumbuh yang baik. Gitu. Makanya saya bilang sama orang-orang, Mas Asrul itu bikin aturan sesuai dengan ADART, ya, bahwa tidak jurkot, tidak bisa jurkot, tidak bisa jurnas. Tapi buktinya kemarin gak bisa kan dilaksanakan, walaupun tidak jurkot bisa ikut jurnas. Tinggal sopo sing gelem kene tak rekom. Artinya ya kita bertumbuh. Memang ADART aturannya begitu, tapi kita ini belum bisa melaksanakan ADART dengan baik. Nah, di AD itu tertulis 1 anak 1 klub. Kalau mau pindah boleh kalau sudah 1 tahun. Tapi nggak diatur 1 tahunnya hitungan apa? Hitungan seperti jurnas sesuai dengan tanggal bulan tahun seperti Liga Mahasiswa, di mana anakku Jovita nggak bisa main Liga Mahasiswa kurang 2 hari. Liga Mahasiswa 18 Agustus, dia 14 Agustus lahir, nggak bisa ikut. Yo pernah mengalami. Akhirnya kita sebagai Perbasi ngomong ojo koyo ngono ngesakno. Akhirnya di Jawa Timur itu dari dulu yang namanya 1 tahun itu bukan ya kalender, tapi ya tahun event. Mama Evi dulu bikin Gejobrok, ada Gresik, Banyuwangi. Di tahun 2024 kita bisa bikin 4 karena supaya apa? Wilayah barat, barat. Wilayah sono bikin. Ketika Madiun Pak Nemo telepon, Mami,
ini ada lagi jurkot di Lumajang, aku boleh ikut enggak? Ya selama kan anaknya mau dipinjem karena dia nggak ikut. Loh, selama kamu mau anakmu melok di kono terus nggak apa-apa, karena apa? Jurkot itu hitungannya kalau di tahun yang sama 2024 ikut di Gresik, terus 2024 juga yang kedua ada di Lumajang, pindah klub, itu nggak boleh karena belum beda tahun jurkotnya. Tapi kalau besok tahun 2025 saya bikin di Januari, dengan ini bikin di Desember, tapi jurkotnya sudah 2025, silakan pindah, boleh. Kan cuma 3 bulan mami, gak apa-apa karena tahunnya udah berbeda. Jadi yang kita ambil policy di Jatim, mulai saya duduk, mulai awal saya dilantik sampai dengan hari ini, dan yang akan datang di Rakerda kemarin disaksikan oleh seluruh ketua umum di Jawa Timur itu ngikutnya demikian. Tahun event. Gimana mami ketika nanti piala Jurkot, piala Jatim, Jurprov, ketika Jurnas mereka mengalami hambatan karena Jurnasnya ikut tahun dan tanggal bulan. Ya, ketika Bapak itu berani mengambil sikap untuk Jurkot saya atau Jurprov saya ikut dengan agenda sesuai dengan tahun itu, begitu Bapak terpilih menang, yang menang kan klubnya, yang mewakili kan klubnya, mau diisi siapa ya boleh. Dan kalau ternyata klubnya mau merubah oleh karena ini anak tidak terverifikasi di Jurnas, karena Jurnas mengikuti itu, ya gantiin sama anakmu sing iso. Tapi kalau kamu ingin memenangkan sebuah karcis wildcard, karena ini adalah mau misalnya ya Bu ya, mau misalnya oh anaknya jelek tapi lolos ya lolos. Padahal orang lain komplainnya ini Mas Rasul, Mas kalau apa antar klub dengan se-Jawa Timur misalnya mewakili Jawa Timur, Mr. Su punya anak baik satu, Mr. ini punya anak baik satu, digabung belum tentu Jawa Timur kalah. Ya, kita kan orang golek kalah menang. Kita ki goleke arep mulai mengajari pembinaan. Lek jolek kalah menang kok di timnas. Di Jokolat dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, Jawa ini, Jawa itu, untuk mewakili Indonesia, kita membawa nama baik Indonesia, itu cari kemenangan. Tapi ketika usia KU, kita cari sebuah edukasi, pembinaan, pembangunan karakter, pembangunan attitude yang didukung oleh orang tua, supaya apa? Mereka belajar arti sebuah fighting, teamwork, semuanya kita belajar dari bola basket. Makanya kalau umurnya beda-beda. Kalau udah antar klub, ya yang menang klubnya. Besok begitu Jurnas Mr. Su menang, begitu ini nggak bisa karena itu dia harus diterima. Makanya sebelum itu dia persiapkan. Tapi kita di pembinaan Jawa Timur, karena kita ingin kuat dalam pembinaan, Jurprov saya mau banyak, kita pakai tahun event. Bisa ngerti maksud saya. Nah, tahun event itu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bukan karena saya melindungi Ko Andi, itu aturan dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Walaupun Jurnas itu pakai tanggal bulan tahun, saya tidak ikut itu. Boleh nggak? Boleh, karena itu disepakati dalam rakerdanya Provinsi Jawa Timur dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, deal seperti itu. Gitu. Gitu. Apabila dia ternyata tidak dapat hak untuk menang 1-2 misalnya, ono hokinya, tapi timnya nggak terverifikasi di Jurnas, dia bisa menurunkannya di nomor 3. Pinjam nggak boleh. Di nomor 3 yang akan menggantikan. Nomor 3 nggak iso, nomor 4. Makanya akhirnya yang pembinaan gini, hore, kita pembinaan berhasil. Karena kita mau pelan-pelan, mau mengarah ke seperti itu. Kalau sekarang seperti itu, belum bisa dilaksanakan di semua sampai ke bawah. Kenapa? Saya mengaku atlet kita masih kurang.
kita harus biar uya dulu buat event dulu sebanyak-banyaknya, makanya adanya open turnamen. Perbasi nggak kenal itu open turnamen. Perbasi kenanya jorkot nih, tapi menambah jam terbang supaya ketika main ke jorkot itu Ciamik bikin open turnamen. Mister suka Indo Cup, mau apa cup? Open turnamen, nilai ya. Aku lagi bangun ini, nilai ya, 2 loro, 2 telu, silakan. Perbasi merem karena dianggap sudah ada peminjaman dan surat balik. Boleh nggak? Boleh, karena open turnamen. Ini kejadian di Semarang kemarin. Komplainnya ke saya antara Victoria dengan itu sama. Mami itu barusan main di Semarang ini, kok bisa main ini? Dijawab sama ketua perbasinya. Jorkot saya open turnamen. Seumur-umur saya jadi perbasi, baru kali ini gua dengar jorkot open turnamen. Kenapa? Karena selama ini jorkot kita tahunya miliknya perbasi dan bukan open turnamen. Jadi kalau Bapak bilang bahwa ini jorkot piala piala wali kota, mereka kerjasama. Boleh nggak? Boleh, selama disepakati, disampaikan. Yo, iki khusus iki jorkotku iki yang ini karena aku tujuanku ini, aku bikinnya gini. Boleh nggak? Boleh. Gitu loh. Boleh. Bukannya nggak boleh. Nanti semua karena di bawah itu boleh agreement, boleh kesepakatan. Nanti. Ya. Bisa paham ya? Jadi jorkot loh, sekelas jorkot loh. Jadi kalau Bapak tadi menjawab, ini jorkot kok piala wali kota. Nah kalau kita gandeng piala wali kota, ono duite, terus wali kota ini sing duwe negara. Pak, ayo Pak, kerjasama Pak. Yo ora apa-apa. Tapi kan sudah disampaikan bahwa ini jorkot supaya akhirnya nanti bisa jadi jalurnya Mama Evi untuk Jurnas. Karena kalau nggak ada jorkot, dia nggak bisa jadi jalurnya ikut jorkot. Jadi karena kita nggak mau 2 kali bikin event, biayanya nggak ada, dibuatlah wali kota pengen tanggung misalnya, wali kota duit misalnya, panitia nggak duit misalnya, semua bisa terjadi. Jadi soal jorkot piala itu, jorkot seperti Surabaya, jorkot Purwosika punyanya Pak Eri, bisa ya. Nggak salah, gitu loh, nggak salah, ya, karena kita menyenangkan, kita kerjasama, kita kolaborasi, bukan nopo-nopo. Nanti curkot, Mr. Shu, sindane Mr. Shu, apa orang tua, yo rapopo, karena ada jorkot menjadi jalurnya, ke jorkotnya. Jadi nggak usah bikin event meneh, karena nanti ke depan ada ketetapan dari Pemprov. Kalau tidak ada jorkot, tidak bisa ikut. Sekarang belum mampu. Kalau tak bikin gitu, nangis. Kita juga nggak bisa Jurnas. Akhirnya kita bikin Liga Jatim. Liga Jatim itu gini, oh perbasinya nggak ada duit karena anggaran koninya nggak ada. Tapi klubnya duit. Jadi boleh ikut. Klub duit. Makanya perbasinya nggak bikin, klubnya di sana hidup bikin. Ada satu mewakili Usiso melok Jurnas lewat Liga Jatim. Kemarin di Perbasi Surabaya ngomong ini, waduh saya maunya kalau teman-teman yang lain 37 tidak bisa bikin jorkot, aku bikin sendiri. Mohon izin Mama Evi, khusus Surabaya saja saya mau bikin jorkot, 2 pemenang jorkot masuk Liga Jatim supaya bisa jorkot, bisa Jurnas ACC. Kemarin itu digempur sampai klubnya Surabaya. Hei Pak Yamanto Ketua Surabaya, aku krungu hasilnya Jorda kemarin boleh langsung nggak pakai jorkot. Aku kesel mari jorkot tanggal 4 final, saya kira kok buka menit tanggal 19, anak-anakku kesel, duitnya kesel, aku mau langsung melok Liga Jawa Timur. Pak Mevi membolehkan, lalu kok kamu pakai jorkot? Kamu ini akhirnya datanglah ke saya Pak Bram. Pak Mevi, iki walaupun jam 10 undanganku, mohon maaf Pak, mendadak Pak. Mama Evi mendadak ya, karena aku diajak sama klub-klub. Mama Evi tolong ya datang ke acara rakerja saya, tolong buka karena biar Mama Evi bisa jelasin. Tak jelasin. Pak Bram bilang, mohon maaf ya Mama Evi,
ternyata Mama Mevi sakti, tahu bakal apa yang terjadi pada hidupku. Belajar BS, IDO, mau mereka mau langsung. Tapi hajarnya baik, maksudnya ojo aku mau gini, kita kompak gini, bukan. Artinya sudah tak omongin Pak Bra, semua tuh harus rata, nggak rata itu pasti iri, gitu loh. Jadi kalau jorkot ya jorkot KB, nggak iso KB ya nggak iso KB, langsung digajatin. Lah apa kamu jaluk jorkot? Kita omongin pasti diajar. Iya, saya nggak mau minta tahu. Itu sudah tolong sampaikan, gitu loh. Jadi satu persatu ya. Permasalahan, kenapa jorkot nama piala wali kota sudah bisa terjawab? Mengapa klub ini pindah ini belum 1 tahun kok sudah bisa pindah ke ini? Karena jorkotnya beda tahun. Kalau beda tahun boleh, kalau tahunnya sama nggak boleh. Itu tolong catat omongannya saya, kata-kata saya. Terus yang kedua, kalau soal perpindahan, memang semua kembali ke THB. Ya, beliau tadi kan bilang, ada catatan di saya yang bilang bahwa orang ini nggak ada surat keluarnya. Kita mau minta bukti surat keluar itu memang Bapak Ibu punya hak. Apabila pemain ini saya merasa mohon izin Pak, saya siap salah. Ini sehingga saya kuatnya belum 1 tahun misalnya, atau ini punyanya ini, sehingga saya butuh wajib menunjukkan bukti bahwa ada surat keluar. Kalau soal 1 tahun bulannya nggak bisa dihitung karena dia beda event jorkotnya, tetapi sudah ada surat keluar dia bisa bermain. Beda dengan jurnas dihitung Pak. Nah sekarang yang aku tanya, yang mana betul orang itu keluar tidak ada surat keluar, atau masalahnya karena bedaan tahun itu konfliknya, yang mana dulu? Jadi saya bisa sedikit. Jadi waktu TM itu dijelaskan ya, itu artinya per tanggal. Jadi surat keluarnya itu per tanggal, bukan pengajuannya tahun. Jadi per tanggal itu nanti hitungnya tahun. Jadi kemarin seperti itu. Enggak ada kan di THB tertulis ya,